Assalamualaikum, jumpa lagi. Jadi seperti biasa, di sini kita akan membahas tentang bocoran soal PPK dan soal tes PPS Pilkada Pemilu tahun 2024 ini, di mana akan segera dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Jadi simak baik-baik pembahasan soalnya, semoga bisa membantu teman-teman dengan pembahasan ini. Jadi lebih mudah mengikuti tes PPK atau tes PPS tahun ini. Dan semoga lewat, amin. Jadi langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, 1. Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara A. Mencoblos tanda 1 kali pada surat suara. B. Kebiasaan masyarakat setempat. C. Kesepakatan masyarakat setempat. D. Kesepakatan dengan persetujuan DPRD. E. Mencontreng dengan pena. Nah, di sini dapat kita pahami dari pertanyaannya bahwa yang ditanyakan adalah pemberian suara untuk pemilih dapat dilakukan dengan, tentu saja jawabannya adalah A. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pemungutan suara dilakukan pada A. Hari raya yang dinyatakan hari libur nasional. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. Tanggal dan waktunya ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. C. Hari libur sekolah. D. Hari raya. Dan E. Hari Rabu. Nah, di sini jawaban yang benar adalah B, yakni pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Tanggal dan waktunya ditetapkan oleh keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, salah satu kegiatan KPPS adalah A. Membuka kotak suara. B. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan. C. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan dan memeriksa keadaan seluruh surat suara. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. D. Mengawasi jalannya pemungutan suara. Dan E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Oke, dapat kita pahami dari pertanyaannya menjelaskan tentang sebelum melaksanakan pemungutan suara. Jadi salah satu kegiatan KPPS adalah E, yakni semua jawaban di atas yaitu A, B, C, dan D adalah benar. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Kegiatan KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh A. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. B. Saksi calon. C. PPL. D. Pengawas TPS. Dan E. Ketua PPS. Oke, untuk jawabannya langsung saja kita jawab bahwa jawaban di sini adalah A, di mana Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. Selanjutnya nomor 5. Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan atau catatan lain, maka surat suara dinyatakan A. Sah. B. Sah dengan rekomendasi PPL. C. Tidak sah. D. Tidak sah jika ada keberatan saksi. E. Sah dengan rekomendasi saksi. Jadi di sini
Yang ditanyakan dalam pertanyaan nomor 5 adalah hal surat suara yang dapat ditulis atau catatan lain. Maka dalam surat suara yang dinyatakan C ya, yakni tidak sah. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, salah satu kegiatan KPPS adalah kecuali ya. A. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. B. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS. C. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara. D. Pelaksanaan penghitungan suara. E. Mengedarkan surat undangan kepada pemilih. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa yang ditanyakan adalah pelaksanaan pemungutan suara. Salah satu yang menjadi kegiatan KPPS kecuali yaitu D ya, pelaksanaan penghitungan surat suara atau pelaksanaan penghitungan suara. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Surat suara untuk pemilih dinyatakan sah jika A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto atau nama salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota dalam surat suara. B. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto atau nama salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota dalam surat suara. C. Surat suara dicentang. D. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS. Dan E. Surat suara dicoblos. Nah, di sini jadi surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah ya. Jawabannya adalah A, di mana surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto atau nama salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota dalam satu surat suara. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi A. Penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto calon di TPS, dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. B. Penyiapan TPS, pelaksanaan pemungutan suara dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. C. Pelaksanaan pemungutan suara, penyiapan TPS, dan pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto calon di TPS. D. Pelaksanaan pemungutan suara, penyerahan salinan daftar pemilih tetap, dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS, dan pelaksanaan penghitungan suara. Terakhir, membagikan undangan dan pelaksanaan penghitungan suara. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya bahwa jawaban yang benar adalah A ya, di mana KPPS melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto calon di TPS, dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Kita lanjut pertanyaan nomor 9. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggara pemilu adalah A. Memperkuat sistem
ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Adapun di sini pertanyaannya adalah berikut yang bukan termasuk tujuan dari penyelenggaraan pemilu, yaitu jawabannya adalah D, yakni menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU kabupaten atau kota diselesaikan paling lama ... setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 5 bulan, dan E. 6 bulan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pemutakhiran data pemilih oleh KPU kabupaten atau kota, di mana hal ini diselesaikan paling lama, yakni 4 bulan, atau jawabannya adalah C. Oke, sekian dari 10 pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.